cepat tanda tangani surat perceraian ini. Sebenarnya kenapa kamu melakukan ini? Aku udah muak ya dengan wanita duplikat sepertimu. Cepat sana pergi. Tuan Jacob udah gak mau ngeliat Anda lagi. Kenapa hal ini terjadi padaku? Padahal selama ini aku tulus padamu. Bisa? Ya ampun, tolong. Aduh, berisik banget sih. Kenapa aku jadi cowok? Aduh, hah? Aku jadi... Berisik banget sih. Kenapa kamu masih di sini lagian? Ma, kenapa nampar aku? Ngapain kamu manggil mama? Awas aja ya kamu. Aku kira mulai hari ini aku nggak akan melihat wajahmu lagi. Ternyata masih ada aja ya kamu di sini. Ini loh, tanda tangan di suratnya dan pergi. Ih, Ma, apaan sih? Kok aku jadi apa-apaan sih sikapmu itu? Bikin aku mah. Udah, jangan marah. Ini serahkan aja padaku. Tetap saja, itu kan wajahku. Aku nggak mau wajahku sampai terluka. Lagi tampar. Sisa, kamu habis ngapain sih? Perhatiin dulu ya duduknya masa kayak begitu. Sekarang kamu adalah seorang wanita. Jiwa kita tertukar. Apa? Hey, no ya, no. Jangan lihat. Apa sih? Aku juga gak tertarik sama kamu. Tapi, kamu harus rahasiain ini. Kenapa aku harus nurutin kamu? Dari dulu aku mau tahu sih seberapa enaknya jadi kamu. Semuanya diturutin, tinggal nyuruh-nyuruh dan marah-marah. Tunggu dulu. Kalau kamu masih merahasiakan ini sampai kita kembali, aku akan kabulkan satu permintaan. Aku pikirin dulu ya permintaannya apa. Tapi aku peringatkan gak mudah jadi aku. Jadi kuat-kuatin mental dan fisikmu ya. Aduh, aku gak terbiasa banget ya pakai baju kayak gini. Kamu itu ya, beli baju sebagus ini juga karena uang kami. Mama, apa sih? Kamu bener-bener mau memanfaatkanku ya kan? Baju sebegini aja kamu manfaatin. Nyonya, dia gak ngebersihin meja nih. Hei, itu kan kerjaan berani kamu, hah? Dia cuma menuruti perintahku dan perintah Jacob. Sana kamu sikatin kamar mandi aja. Aku nyikatin kamar mandi. Itu kan udah tugasmu. Aku belum resmi bercerai. Kenapa juga aku harus ngerjain tugasmu? Terus gunanya kamu di sini apa? Kenapa jadi ngelunjak banget sih ini orang? Selama ini juga kamu nurut-nurut aja kan? Aku Jangan biarin dia santai-santai ya. Kasih kerjaanmu kalau perlu. Lakukan saja dia sebagai pembantu. Dan kita lihat aja seberapa lama dia bertahan. Baik, Pak. Setelah nikah bersamaku 3 tahun, dia cuma punya uang segini. Nenek datang. Kamu hati-hati ya, jangan sampai nenek tahu tentang hal ini. Nak Jacob, nenek pernah berjanji padamu. Setelah kamu menikah dengan Risa selama 3 tahun, kamu akan menerima semua saham nenek. Ternyata Jacob mau menerimaku karena saham ini dijanjikan nenek. Nek, aku akan memberikan semua saham ini pada istriku saja. Aku akan memanfaatkan tubuh ini dan aku akan mengambil semua yang menjadi hakku. Kamu mau apa lagi? Udah puas belum? Nah, Risa, barang-barang ini dibeli oleh Jacob untukmu. Iya, Nek. Akhir-akhir ini Risa bekerja terlalu keras. Jacob, kamu terlalu baik. Ini, cobain deh. Aku beliin kamu shawl. Gak perlu, ini udah terlalu banyak. Gak usah berikan padaku. Hei, nenek kan ngawasi. Ya nggak masalah lah, istriku kalau mau habisin banyak uangku. Aku udah nanya teman-temanku buat referensi shawl terbaik. Dan ini adalah yang mereka rekomendasikan padaku. Cantik. Sangat cocok padamu. Ini namanya bukan buang-buang uang, karena ini bukan uangku. Iya, rasanya lembut sekali. Ya kan, benar kan? Aku tahu kamu pasti suka. Tenang aja, aku udah beliin kamu 2 lagi kok. Kalau kamu mau yang lain, kamu tinggal bilang aku aja. Telepon aku kalau perlu, kalau misalnya aku lagi di kantor. Oh iya, aku juga membeli solusi mobil mewah dan 30 rumah, semuanya atas namamu. Aku kaya. Ya ampun, aku sangat bangga pada cucuku. Dia bisa mencintai istrinya dengan tulus. Kalian wakilkan aku ya nanti. Apa-apaan ini? Kita mau pergi makan malam. Masa bajunya cuma kayak begini? Kurang bagus ah. Aku cuma punya ini. Selama ini, aku nggak pernah membelikannya baju ya. Ya ampun, Jacob. Risa, kamu jadi terlihat memprihatinkan. Jacob ya yang dandanin kamu. Aku? Risa, sini biar aku bantuin kamu ya. Aku benar-benar meremehkanmu. Apa yang kamu perbuat sampai Kak Jacob bisa berubah pikiran seperti ini? Tapi jangan kaget ya kalau aku akan menghancurkanmu. Menghancurkanku? Maksudmu apa? Orang kamu sepertimu itu nggak akan mengerti. Diberikan perhiasan bagus juga kamu nggak akan paham. Jadi semua perhiasan yang Jacob berikan padamu ada padaku. Kenapa semuanya ada padamu? Apa kaget? Kamu minta dibeliin lagi sama Jacob. Sepertinya pelajaran yang aku berikan terakhir kali belum bikin kapok ya? Kori, apa yang kamu lakukan terakhir kali? Kenapa? Ada apa ini? Aku mau nyentuh rambutnya Risa tapi dia mau dorong aku. Gak ada, aku gak dorong dia. Kamu berani ya bikin alasan ya? Kak Jacob, aku sangat kesakitan. Aku nggak nyangka hatimu begitu buruk. Sudah aku bilang kan aku gak dorong dia. Cepat, kamu minta maaf padanya. Kenapa harus aku yang minta maaf? Aku gak mendorong. Aku bilang bukan aku yang ngedorong dia. Kamu? Buktinya udah sejelas ini masih membantah, masih ngeles.
Aku... Dan juga, kamu gak perlu menemaniku ke acara makan malam. Kamu bikin aku malu. Bisanya cuma bikin malu. Setelah jiwa kami tertukar, aku mulai mengerti posisinya. Jacob, ini makanan yang... Risa, bagaimana cara memperbaiki ini semua? Aku udah milih proyek ini untuk Anda. Kamu kira kamu bisa masuk seenaknya? Pak, ini panas banget deh. Bu Salma, silakan pakai topi dulu. Istri Anda cukup perhatian. Kalau kayak gini kan nggak takut panas-panasan lagi. Ayo Bu, kita istirahat dulu di situ. Risa, harusnya kamu lebih persiapan lagi. Iya, aku paham. Serahkan padaku. Hei, Risa, aku nggak tahu nih kenapa. Ya kenapa, tinggal bilang aja. Aku nggak tahu, tapi itu ada keluar... Tunggu. Nih, aku belum ngajarin lagi kan cara pakainya. Yuhu, bersabar ya. Aku masih pengen jadi Judas. Sedikit lagi aja. Aduh, ternyata kram nggak enak ini ya. Jacob, nih, minum dulu. Pasti perutmu lagi sakit kan? Tuh kan, mereka jadi dekat lagi. Ini semua nggak bisa aku biarkan. Pak Jacob, saya telah melaksanakan apa yang Anda perintahkan. Warisan dan dana hibah sudah di atas namakan Nona Risa saya sepenuhnya. Yang memerintahkan ini aku. Iya, Pak Jacob. Ternyata Jacob juga baik padaku. Anda benar-benar mau menceraikan istri Anda. Sebenarnya saya ngerasa Anda beneran cinta sama dia. Pak Jacob. Awas! Hei, kamu kenapa? Pak Jacob! Risa! Jiwa kita sudah kembali lagi. Cory, apa yang mau kamu lakukan? Siapa suruh kamu mengambil priaku? Pokoknya, aku mau kamu berakhir di sini. Jangan menyakitinya! Risa, sudah aku bilang kamu harus tanda tangan surat cerai. Sebegitu inginkah kamu menceraikanku? Ya iyalah, udah jelas-jelas ngomong gitu. Tidak ada luka yang serius, Pak. Berikan dia waktu istirahat saja. Risa, sampai kapan sih kamu mau membuat masalah? Jacob, kamu kok muda banget sih? Gak usah tentu aku. Hubungan kita itu udah berakhir. Jadi kamu tanda tangan di surat cerai ini. Jacob, kamu ada di sini. Hah? Jacob masih sama penyihir itu? Padahal saat Jacob melukai kakinya dan gak bisa jalan lagi, dia mengambil alih semua perusahaannya. Cory menghancurkan keluarganya. Ya, salah dia sih. Loh, kok aku terakhir kembali? Jauh ke masa aku masih muda. Kenapa terakhir kembalinya gak ada sebelum aku nikah sama dia sih? Risa, omong kosong apa yang kamu katakan? Jacob, gak ada yang ngomong barusan? Jacob, kamu harus banyak-banyak berdoa. Terakhir kembali apanya? Apa dia melukai kepalanya dengan parah? Risa, nih, makan dulu. Aku ingat banget nih. Dulu kan dia melukai dirinya sendiri. Dia selalu saja mencoba menjebakku. Kali ini aku gak akan termakan omongannya dia lagi. Biar aku tunjukkan kepada semua orang perilaku aslinya Cory. Pikiran macam apa itu? Nggak mungkin lah. Ya ampun. Wah, beneran. Jacob, Risa gak sengaja kok, jangan salahkan Ya Risa. enggak, orang bukan salahku. Aku gak ngapa-ngapain. Aku? Cory, udah cepet beresin dulu. Ya sudah, kabar baiknya aku punya kesempatan kedua. Aku akan cepat-cepat bercerai dari dia dan mengambil harta bagianku kan lumayan banyak. Aku gak masalah cerai. Bagi dua ya hartanya. Aku beneran bisa mendengar suara hatinya.
tunda perceraiannya. Wah, kenapa ditunda? Hei, kamu mau kemana? Kenapa ditunda? Udah, langsung aja, ayo. Lihat aja ya. Aku gak akan membiarkanmu lolos. Cepat, siap-siap dan temani aku ke pesta makan malam. Pesta makan malam? Gawat, aku nggak mau ah. Nggak usah ajak aku nggak mau. Kenapa? Itu aku ada mimpi, ya. Aku mimpi api. Kamu itu ya, asal ngomong aja, benar-benar racun. Apa-apaan sih? Kamu malah menamparku. Nah, Jacob, cepat usir wanita kejam ini. Ma, tenang dulu ya. Biar aja nanti Jacob tahu kalau saat dia lumpuh, bahkan ibunya aja nggak peduli sama dia. Nah kan, kamu mau mengutuk anakku. Kamu beraninya kamu. Aku udah bilang apa-apa, masih nggak mau mengakuinya ya. Jacob, dia jelas-jelas. Terima kasih dulu. Mau mendengar suara hatinya ya. Nah, Jacob, apa yang kau bicarakan? Suara apa dia benar-benar meninggal? Aku juga dengar sih, Ma. Risa, maksudnya Bibi itu bukan begitu. Nih, kamu minum air dulu. Nah, udah playing victim lagi nih. Aku ingat banget dia memberikan racun dalam minumanku. Jadinya aku keracunan dan dia yang pergi ke pesta makan malam bersama Jacob. Baiklah. Untungnya aku udah mengantisipasinya. Cory, kamu kenapa, Nak? Kenapa? Aman, Risa, dia meracuniku. Risa, awas ya kamu, wanita penyihir. Aku gak akan memaafkanmu. Ini lagi. Dia kan tanpa diduga. Suara hatiku bocor. Risa, ini kerjaan kamu kan? Lu ubah perjanjian di kontrak ini dengan membagikan setengah harta. Iya, makanya aku tanda tangan. Aku gak setuju. Ya elah, padahal dia juga tinggal cari uang lagi aja, apa susahnya? Bener-bener gak mau bermurah hati. Sudah, berhenti bicara omong kosong dan ikut aku kantor. Nggak mau, apaan sih udah enak-enak di rumah. Aku pokoknya pengen tidur lagi. Kamu nih tiduran terus cepet tua. Masa sih? Kamu emang setakut itu ya buat jadi tua, padahal gak cantik juga. Ya memang aku gak cantik. Kalau aku gak cantik, kamu gak akan mau menikahiku kan dari awal. Dengan kecantikanku ini, kamu akan menurutiku kan? Enggak. Cory, sedang apa kamu di... Aku mau mengantarkan dokumen untukmu, tapi ternyata aku salah bawa, jadi mau aku tukar. Sebentar ya. Benarkah? Aku gak merasa kamu jujur. Risa, sebelumnya aku udah kasih hama padamu, tapi ku harap kamu gak terlalu jahat padaku. Cory, Risa juga gak berlaku seperti itu kok. Kamu pergi aja dulu. Masih polos banget sih. Aku heran kenapa ada cewek kayak dia. Kenapa juga Jacob tergila-gila padanya. Dia ternyata salah paham tentang hubungan kami. Tadi, kenapa kamu menuduh Cory gak jujur? Kamu cari aja, ada hilang gak? Surat perjanjianku hilang. Nah, itu dia. Cory mengambilnya. Maksudmu, pada akhirnya Cory akan mengkhianatiku? Sepertinya begitu. Cory, aku gak nyangka ternyata kamu manusia yang seperti itu. Jacob, aku gak tahu apa yang kamu katakan. Beraninya kamu mencuri berkas dariku? Jacob, kenapa menyalahkanku? Ini cuma dokumen biasa. Gak mungkin. Jacob, aku gak menyalahkanmu kok. Pasti Risa manas-manasin ya. Jacob, dengarkan aku. Risa, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku salah udah percaya sama kamu. Maaf ya, aku menyalahkanmu. Ada apa ini? Masa bos gak membela istrinya? Ya kalau istrinya salah, apa yang dibela? Apa yang menyudutkan Cory begitu? Jacob, aku bikinin ini buat... Risa, aku sarankan agar kamu itu sadar diri deh. Sebentar lagi kamu punya perusahaan. Cory, kamu kan yang ngambil berkas itu? Kalau iya emang kenapa? Kamu pikir Jacob akan percaya padamu? Padahal perusahaan udah memperlakukanmu dengan baik. Peduli apa aku? Selama aku bisa lebih kaya dari ini, akan aku lakukan. Proyek ini sangat penting untuk masa depan perusahaan. Aku percayakan padamu ya. Baik Pak Jacob. Kamu udah dapat semuanya. Sebentar lagi kita akan menguasainya. Ternyata kalian berdua bekerja sama. Sudah kuduga, kamu gak akan bisa mempermainkan ini sendiri. Ya harus gimana? Setelah ini aku akan menjadi kaya raya. Dan Risa, sebaiknya kamu gak usah terlalu khawatir. Selamatkan dirimu selagi bisa. Menurutku, kalian yang harus menyelamatkan diri selagi bisa. Jacob, kenapa? Aku yakin Cory gak beraksi sendirian. Pasti dia punya partner. Tapi aku gak tahu siapa itu. Gimana? Kita acting aja dulu. Pak Jacob, iya Pak Jacob, saya salah. Nah, akhirnya aku bisa cerai setelah ini. Aku akan mendapatkan pembagian hartaku. Yahoo! Aku udah menyelesaikan bagianku kan? Sekarang, selesai perjanjian. Aku akan memberikanmu hartaku. Ini dia, 10 juta. Tapi tinggalkan kakakku. 10 juta? Penawaran yang menarik, tapi kurang banget untuk aku meninggalkan Jacob. Kamu beneran mendekati kakakku untuk uangnya? Akan aku laporkan. Ya udah, laporin aja. Aku? Itu air lemon. Aku kan minum itu setiap pagi. Kamu cepetan cuci deh. Iya, Itu kan harum banget.
Dia benar-benar menyebalkan. Tapi gimana? Aku kalau jadi dia juga gemes sih. Ya sudah, udah terlanjur sayang juga. Kak Jacob, Kak Risa masa ngomongin Aku beli sendiri aja. Kakak denger suara hatinya kan barusan kan? Iya, keluarganya semuanya bisa denger. Oh gitu, keluarganya bisa? Iya, bisa. Hah? Itu kan pacarku. Hei, tenang dulu. Pacarnya selingkuh sama orang udah punya anak. Bisa-bisanya. Kak Risa, kamu pasti punya cara kan buat ngadepin dia mau balas dendam? Kalau masalah balas dendam sih 10 juta kalau kamu mau bantuin adikku balas dendam. nggak masalah. Dek, ayo sini. Pokoknya ikutin rencana aku ya. Salma, tunggu, jangan pergi. Aku gak bermaksud begitu. Diam kamu, aku udah gak mau lagi dengan kamu. Ini semua gara-gara kamu gak mau transfer aku jadi gak bisa transfer dia. Kenapa jadi kewajiban aku? Yang selingkuh dari aku kan kamu. Kamu yang kehilangan keuntungan. Kamu? Harusnya kamu bersyukur. Selama ini kamu bisa biayain selingkuhanmu pakai uangku. Kalau kamu lanjutin lagi, aku panggil security. Awas ya kalian. Dia langsung lari. Ternyata dia juga ditipu sama orang lain. Aku senang sekali. Makasih juga nih sama kakak iparmu. Berhasil kan? Makasih. Ya udah, kalau gitu aku pergi aja. Mereka nggak benar-benar akan bercerai kan? Kakak, kamu jadi cerainya? Ya, dia masih keras kepala. Padahal kakak iparku sangat baik. Dia suka memberiku barang, membantuku untuk membalas dendam, melindungiku. Aku nggak nyangka ternyata dia beneran menyukaiku ya sekarang. Ternyata actingnya kami berhasil. Oke, aku lupa nih tentang hal ini. Oke, kalian ketahuan ya. Kalian bohong ya sama aku. Kok kamu tahu pura-pura? Kalian sebelum tahu ya, kalau kami semua bisa mendengar suara hatimu. Conan, andai aku bisa sepintar kamu, berikan aku kekuatanmu. Hei Manda, jangan bicara omong kosong ah. Hei, kamu kan tahu kalau Conan itu pintar banget. Iya tahu, tapi nggak boleh berdoa kayak begitu. Namanya syirik. Hei kalian ini apa sih yang dipertengkarin? Ini si Manda ngomong hal-hal nggak penting. Katanya Vivi jatuh dari tangga jadi nggak bisa masuk sekolah. Beneran? Berarti libur ya? Kalau aku jatuh juga dari tangga. Hei Salma, nggak boleh ngomong kayak gitu. Amit-amit. Apa deh, aku nggak percaya sama tahayul. Iya, kamu ini percaya banget. Tetap aja harus hati-hati. Loh Salma, kamu kenapa? Aku jatuh di tangga nih. Dokter bilang ini parah. Mulutku ya kemarin. Udah, itu pasti kebetulan aja. Iya ya, kebetulan aja ya. Kalian ini nggak tahu ya, law of affirmation. Semakin kalian mensugesti diri, itu bakal kejadian. Wah, keren banget. Anda aja kok punya pacar seganteng dia, sekeren dia. Terus bad boy. Hei, jangan mau pacaran sama bad boy. Apaan sih? Kamu nih orang aku cuma ngomong asal aja. Lagian kalau kejadian kan bagus. Hei, amit-amit ngomong. Udah, biarin. Pacarku ternyata dia orangnya kasar. Aku nggak nyangka, padahal mukanya polos ya. Bisa-bisanya dia ngasarin kamu. Amanda, pasti sakit ya. Udah kamu jangan lanjutin. Salma, kamu naruhnya terlalu pinggir deh. Udah biarin aja. Selama ini tahan banting kok. Aku juga pengen beli HP yang baru. Hei, kamu ngomongnya depannya langsung lagi. Lagian kan dia benda mati. Aku ambil bumbunya dulu ya. Retak beneran. Ya, nggak bisa nyala lagi ya. Berarti kamu benar harus beli baru. Udahlah, kurang-kurangin ngomong kayak begitu. Kita harus lebih banyak memberikan energi positif buat sekeliling kita. Iya juga sih. Kalau gitu, kita nggak boleh sembarangan ngomong ya. Ini sih kak, Anda adalah pelanggan kami yang beruntung. Jadi hari ini ada kupon gratis. Apa mungkin bener-bener karena kata-kata kita ya? Ya nggak juga, tapi itu syarat psikologis gitu deh. Kalau afirmasinya buruk, ya yang kejadian buruk juga. HP-mu memang kan udah kebetulan Kalau jatuh. pacarku, Ya kalau pacarmu, emang pacarmunya aja yang orangnya aneh. Harusnya dia udah ngasih tanda-tanda loh dari lama. Kamu mungkin gak sadar. Dan kamu jangan sampai kakimu patah lagi gara-gara kamu gak hati-hati. wah ini semua isyarat psikologis. Iya, makanya kita harus hati-hati dalam berbicara, oke? Mulai sekarang, aku hanya akan berkata baik dan gak akan berkata buruk lagi. Hal-hal beruntung datang kepada Semua kebaikan, semua keberkahan datang. kita sehat selalu. Amin. Risa, ini ke 100 kalinya ya. Kamu cari perhatian dengan cara seperti ini agar tidak bercerai. Cepatlah, tanda tangan. Aku? Kamu tahu benar apa yang kamu lakukan. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Di dalam hatimu juga kamu tahu kan, kita ini sudah berakhir. Jacob, kamu ada di sini? Jacob, Risa.
Aku Risa. Jadi Jacob ingin bercerai dari Risa. Lalu siapa wanita ini? Kayaknya dia adalah wanita yang dicintai sama Jacob ya. Tapi jangan-jangan wanita itu juga dijebak. Lalu di sini siapa yang memanfaatkan siapa? Aku heran. Kasihan sekali mereka ini. Lisa, mau kosong apa yang kamu bicarakan? Jacob, nggak ada yang bicara barusan? Bro, usahain sendiri ya. Tapi tadi aku mendengar suara apaan ya? Risa, kamu makan dulu yuk. Pasti cewek ini pura-pura baik untuk menyakitiku. Tahu banget nih tipe-tipe cewek kayak begini. Pasti dia akan memanfaatkanku untuk mendapatkan perhatian Jacob. Ups. Suara itu benar-benar suara hatinya. Jacob, Risa beneran gak sengaja, jangan salahkan dia. Ya iyalah, orang bukan salahku. Kamunya aja yang aneh. Oke, ya sudah. Kamu beresin aja dulu. Sekarang kita lihat aja dulu surat cerainya. Aku bakal dapat harta seberapa? Lumayan sih, tapi kira-kira aku bisa dapat lebih banyak nggak ya? Tapi segini juga nggak masalah sih. Oke, kita cerai aja. Tapi aku ingin yang kontrak ini 100 miliar kan? Aku beneran bisa mendengar suara hatinya, sepertinya harus kutunda. Nggak jadi, tunda perceraiannya. Hei, tunggu dulu, emang gak ada pembicaraan lebih lanjut? Hei, jangan pergi, kamu kemana? Risa, lihat aja ya kamu. Wah, tampaknya nyonya rumah ini sangat berkuasa ya. Beraninya kamu datang ke sini? Masih nggak tahu malu ya? Aku kira kamu tidak akan berani lagi. Aku hanya memiliki menantu perempuan yaitu Cory. Hei, anak Anda duluan yang membatalkan perceraiannya. Benarkah? Untuk apa kamu mempertahankan perempuan seperti ini? Dia ini nggak pantas tinggal di sini. Pokoknya cepat selesaikan urusan kalian. Wah, bener-bener. Siapa juga yang punya mertua kayak dia? Padahal aku juga udah gak mau mempertahankan sama sekali kok. Ingatanku juga udah sedikit kembali. Kalau dulu aku merawat Jacob yang sakit parah, padahal itu semua gara-gara Cory. Kamu beraninya ngomong seperti itu? Hah? Saya ngomong apa? Masih gak mau ngaku ya kamu? Jelas-jelas. Mama, ini agak rumit. Tapi aku kasih tahu nanti ya. Risa, maksudnya Bibi gak seperti itu kok. Kamu gak marah kan? Aduh, cewek ini pasti pura-pura kesakitan lagi. Lihat aja. Risa, aku gak tahu apa masalahmu. Kenapa kamu membenciku sih? Hei, kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu. Lihat aja tuh, ada CCTV. Ya ampun, Nak Cory. Apakah sakit? Paman, aku baik-baik saja. Kamu ya? Kenapa kamu ada di sini lagi? Yang pantas untuk berada di sini adalah Cory. Security! Jangan mengusirnya. Mau tidur tenang aja nggak bisa. Bayar dulu baru mandi. Iya, aku tahu. Kamu itu loh kalau bangun yang pagi. Aku tinggal di rumah nenek tua ini. Tadi pagi, kamu belum bayar parkir. Bayar parkir? Ya iya, kamu kan parkir mobilmu di lahanku. Sini. Bener-bener ya. Kalau aku udah nemu rumah lagi, aku bakal pindah dari sini. Silakan, kalau kamu menemukan tempat yang lebih murah. Nenek tua itu benar-benar mau merasku ya. Banyak uang tapi nggak mau ganti sepatu yang rusak. Bagus nih, ayo cobain yuk. Hei, nenek kenapa nggak ketuk pintu dulu deh? Ini rumahku, kamu gak bisa bawa tamu dengan enak. Iya, aku tahu nih, yang tinggal bayar kan. Nih, aku pindah besok. Kamu jadi pindah toh? Iya, hari ini. Masa kamu bisa dapetin yang lebih? Kenapa? Kenapa tuh? Biar aku panggil bantuan. Untungnya ini hanya terkilir. Untung? Kamu nggak tahu ya? Dulu putrinya si nenek ada di situ. Mas, selamat ulang tahun. Balik kok nggak ngabarin? Alah, mau bikin kejutan. Iya, terkejut nggak? Hari itu putrinya tiba-tiba pulang. Dan nenek sangat senang. Nenek pergi belanja untuk masakannya. Cory? Anakku, bangun. Tapi nenek terlambat. Dan nenek selalu memakai sepatunya. Hadiah dari anaknya. Udah langsung bisa balik. Kapan mau pindah? Aku mau ngasih ini dulu. Kamu, Nenek, selamat ulang tahun.
Kamu... Aku nggak jadi pindah. Aku nggak peduli kamu pindah atau enggak. Ya, tapi kamu kalau mau mandi nggak usah bayar. Nggak kerasa ya? Iya, kita udah lama lulusnya. Gimana kalau aku fotoin aja? Iya deh, tolong ya, agak jauh aja. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Dia adalah kekasih masa kecilku. Dia adalah satu-satunya cowok yang aku naksir saat aku sekolah. Nih, boba favoritmu kan? Ngapain nih? Tiba-tiba ada maunya ya? Ajarin aku buat ngejar cewek dong. Cewek yang waktu itu ya? Ceweknya rahasia. Males ah. Aku tuh udah kenal kamu bertahun-tahun ya. Kamu tuh gak bisa jalan sama cewek cantik. Pasti kacau deh udah. Aku kira cinta antara kita berdua adalah rahasia umum yang gak mungkin diucapkan aja. Pertama ya, cewek itu selalu perhatian sama detail kecil. Kamu harus ingat semua rasa favoritnya. Itu gak mudah. Tapi kamu kayaknya tahu ya? Tahu dong, ini teman favoritmu kan? Nih, buat kamu. Ya, bagus. Selanjutnya, pelajaran kedua adalah bersabar menghadapi perempuan. Pokoknya kalau cewek lagi ngambek, harus kamu yang bujuk. Dan ngefotoin cewek itu adalah momen yang harus kamu menahan kesabaranmu sangat tinggi. Jadi sekarang kamu latihan dulu. Serahkan padaku. Nah, kayaknya di situ bagus deh. Di sini ya. Bentar dulu, rambutmu berantakan. Permisi kak, kita mau tutup sekarang. Wah, lumayan sih fotonya bisa aku jadiin wallpaper. Gimana? Aku hebat kan foto-fotonya? Ya, Itu... udah mau tutup, kita langsung balik aja ya. Ntar kekunci lagi di dalam. Hey, aku suka sama kamu. Udah. Pelajaran terakhir, sebuah hubungan itu harus diakui secara formal. Kalau bisa sih kamu sediain bukit bunga aja yang bagus. Kalau kayak gini, kalau pakai ini pasti nggak bisa. Kenapa? Karena orangnya udah ada di depanku. Apa? Aku suka sama kamu. Oke, pelajarannya udah bagus. Sekarang kamu udah bisa nembak orang yang kamu suka. Wah, Benar saja, padahal aku yang menyuruhnya. Aku juga yang melatihnya. Risa. Makasih ya, pelajarannya terakhir kali. Kamu gimana, konfesi berhasil? Aku belum confess sih. Oh, jadi kamu suka sama dia kan? Ini, aku suka dia. Yang waktu itu, dan yang itu, dan berarti kemarin. Gimana, udah rapi belum? Udah kan? Hei, udah gak usah terlalu gugup. Udah sana, biar apa yang fotoin. Aku mau ngejar cewek yang di sini. Gimana, menurutmu? Ya, tergantung kinerjamu. Kakak ganteng, boleh tolong bantuin aku nggak? Kamu lihat kan aku nggak bisa naik. Tolong bantuin ya. Iya udah boleh. Wah, ternyata dia berhasil lagi. Tuh, kelakuan sahabatmu. Sahabatmu? Sahabatmu dia mah. Kalau gitu aku balik ya. Makasih kak. Vivi menderita sakit yang lumayan parah, tapi kami akan selalu ada untuknya. Risa, apa? Maaf ya, aku harus balik sekarang. Hei, Vivi, kamu kenapa? Aku bohongin kamu. Kamu bener ketipu. Vivi, aku tuh tadi lagi ada kencan. Sama-sama aku tinggalin. Kamu nggak akan lebih pilih pacar daripada sahabat kan? Ya? Kok kamu? Nyebelin. Ayah, pegangin kuat ya, yang kuat. Oh, Vivi kamu berat banget. Pokoknya harus bisa. Iya, ini juga dicoba. Kayaknya bentar lagi aku yang tepar. Yang penting tepar dalam keadaan cantik. lihat kamera ya. 3, 2, 1. Aku di bawah. Oke, aku turun. Vivi, kamu mau makan apa? Nanti aku bawain. Nggak usah, kamu nikmatin aja harimu. Udah cepet, dia udah nungguin di bawah kan? Aku tahu, dia menutupi semua rasa sakitnya. Kamu nih dapat aja cowoknya ganteng. Makanya kamu minta bantuan cowok ganteng aja, biar nggak suka luka kayak gitu. Enggak, ini cuma luka kecil aja kok. Kamu nih, lihat aja. Yuk lanjut.
Aku bohongin kamu. Kamu benar ketipu. Sudah, akhirnya kita punya foto yang berdiri bersama. Aku takut nanti terlambat. Kamu mau pergi kan? Udah sana, nggak usah sentuh aku. Sana, udah aku nggak apa-apa. Risa, udah jangan khawatirin aku, nggak usah sana. Aku nggak kenapa-napa. Udah sana. Fei, tenanglah. Masih ada aku. Masih ada kita. Ada satu hal lagi. Maksudnya itu aku pengen nyentuh air lautnya langsung, bukan di sini. Hei, udah, kursi roda nggak bisa jalan di pasir. Ah, Risa, Vivi, udah jangan ngambek terus. Selanjutnya aku mau ke puncak Gunung Bromo. Oke, puncak Gunung Bromo kami dah. Jacob, dia siapa? Risa, perkenalkan dia Salma. Dia adekku. Dia ada bawa oleh-oleh buat kamu. Dan ini adalah kakak iparmu. Kak Risa ya? Ayo kak. Sejak kapan Jacob punya adik? Kayaknya bukan adik kandungnya ya. Sayang, aku ada beliin ini buat kamu. Makasih banyak ya sayang. Ini apaan? Itu hadiah yang aku siapin buat kakak iparmu. Udah sini-sini. Kak Risa, kamu ngapain? Aku cuma mau lihat hadiah kamu doang. Kamu gak suka ya? Kenapa sampai ngancem aku? Jelas-jelas kamu yang ngambil sendiri. Sama, kamu gak apa-apa. Kayaknya Kak Risa gak terlalu suka deh sama aku. Ini tuh baju. Yaudah kamu ganti baju dulu. Makasih banyak ya Kak Jacob. Sayang, kok itu yang aku pengen itu kan baju couple kita. Ya kamu juga ngapain ngotorin baju dia? Ya udah, aku pulang aja deh. Hei Risa, dia kan masih muda. Udahlah, nggak usah berdebat sama dia. Nih, aku udah siapin hadiah buat kamu. Sini, biar aku pakein. Kak, nanti kita makan seblak yuk. Aku lagi pengen. Boleh, terserah kamu. Kenapa jadi dia ikut-ikutan terus sih? Iya mah. Jacob, ibu mau ngeliat calon menantuku. Sini. Tante. Lah, Salma, kamu ada di kampus toh? Iya nih, Kak Jacob udah kangen banget sama aku. Ya udah, nggak usah panggil tante, panggil aku ibu aja. Mah, Tante, Kak Jacob kan juga udah punya pacar. Udahlah, aku nggak peduli. Aku maunya kamu yang jadi menantuku. Mama nggak usah bicara omong kosong deh. Kamu gak berpikir aku beneran adanya Jacob kan? Aku dan Jacob dulu adalah kekasih masa kecil. Keluarganya juga udah kenal banget sama aku. Kamu gak ada apa-apanya buat bersaing sama aku. Kamu pikir aku takut? Salma, kamu kenapa? Aku cuma pengen ngeliat gelangnya Kak Risa, tapi aku malah ditepis tangannya. Padahal aku juga dapet kok sama Kak Jacob jadiin kalung. Kamu gak nganggap itu spesial kan? Modalnya sama. Iya, karena memang kan ini sebenarnya satu setel buat kamu, tapi karena aku suka, jadinya Kak Jacob ngasih aku kalungnya deh. Kok gitu berikan padaku. Kak Jacob. Aku bilang berikan Risa, padaku. udahlah. Bukannya cuma kalung doang. Lagian kan kamu juga udah dapet gelangnya. Apa? Kamu ngebela dia? Kenapa juga aku harus ngalah sama dia? Ini pacarmu siapa sih? Risa. Kamu masih pura-pura aja. Sini balikin. Risa, sudah cukup. Jadi kamu pacar yang punya adik-adikan? Siapa dia? Aku adalah kakaknya. Mau apa? Ini dia, rumah yang baru kubeli. Selamat datang. Wah, Risa, kamu luar biasa banget. Baru beberapa tahun kerja udah bisa beli rumah. Biasa aja kali, ini juga nggak sebesar rumahku. Aku punya teman yang selalu aja bikin suasana gak enak. Aku beli tas baru loh. Bahannya bagus banget. Wah iya, kirimin link tokonya dong. Tas kayak begituan doang, paling beli di toko oren kan. Kayak begituan murah. Kori, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Udah ayo, kita masuk aja yuk. Wah, aku beneran dapet tiket konser Tulus. Yeay. Wah, beruntung banget. Aku udah 2 hari gak dapet. Mana posisinya bagus banget lagi. Emang apa bedanya sih sama nonton di YouTube? Biasa aja kali. Risa, ini mobil punya kamu? Bagus ya. Kamu udah dapat SIM-nya. Kemarin kamu lulus ya berarti? Iya. Yuk, masuk yuk. Rasakan sensasi baru, supir udah punya SIM.
Kayaknya kemarin kamu baru cerita deh kalau kamu ada ngegores mobilmu. Berarti kamu gak sejago itu. Cory, kamu kenapa sih ngomongnya selalu gak enakin? Gak seru deh gitu. Iya gak apa-apa. Perkataan dia emang diperlukan kok. Hah? Mulai sekarang, selain rumahmu, kamu bisa tinggal di sini juga. Di atas sudah ada kolam renang pribadi dan taman. Perabotannya juga udah lengkap. Kalau kamu mau ngejual rumahmu itu nggak apa-apa, kamu pindah ke sini aja. Wah, bagus juga sih. Jadi lebih luas. Dan tentang tasmu, kamu nggak usah beli baru. Ini adalah edisi terbatas. Nih. Makasih banyak ya, Cory. Tapi jangan terlalu senang dulu. Aku masih punya tugas buat kamu. Kamu harus nemenin aku. Nemenin kemana? Temenin aku buat nonton konser. Hah? Ini kan konser Raisa. Iya. Yeay. Terus mobil ini juga dikasih sama Cory, jangan-jangan? Iya bener. Katanya mobilnya udah gak kepake jadi buat aku. Bahkan setelah aku lecetin, Cory sempat baikin lagi kemarin. Cory gawat, mobilnya jadinya lecet. Kamu nabrak? Tapi kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Tapi mobilnya... kamu nih bikin aku takut setengah mati. Udah biarin aja kalau mobilnya. Yang penting kamu gak apa-apa. Makasih banyak ya, Cory. Aku janji bakal lebih baik lagi. Oh, aku paham. Cory, apakah kamu masih butuh sahabat? Cory, apakah kamu masih punya harta nganggur? Hei, Cory milikku. Jangan diambil.